Ancaman terorisme itu bukan hanya tindakan pidana atau kriminal, tapi sepertinya ke depan ini akan menjadi ancaman kedaulatan, ancaman pertahanan dan keamanan. Prajurit komando! Siap! Perintah sudah jelas. Pertiwi memanggil kita sebagai jawaban akhir dari semua pertaruhan. Keberhasilan tugas adalah segala-galanya. Lebih baik pulang nama daripada gagal di medan tugas. Yakini Tuhan beserta kita. Komando! 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 Go in the arena, make the ground shake, make the ground scream. Me feeling like a great enemy. Bring the fire when I fly to the melody. Blood fire, you beginner. Keep on the game, me a winner. Your man them know me a leader. When I come in the arena. Karena ada 3 hal yang perlu kita sampaikan dalam membangun bangsa ini. Satu, kita harus meningkatkan sumber daya manusia. Ya, kalau saya di sini sebagai danjen, saya tingkatkan prajurit saya, profesionalismenya dia. Saya punya visi bagaimana menjadikan prajurit Kopassus yang profesional. Dia kuat, dia tangguh, dan dia adaptif terhadap perkembangan globalisasi ini. Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, mereka harus siap. Yang kedua, membangun bangsa ini juga harus kita mampu membangun infrastruktur. Sarana, prasarana, latihan, semua kita harus bangun. Dan yang terakhir, regulasi. Tadi yang banyak payung hukum ini, ya, TNI, Kopassus harus punya payung hukum, harus punya norma-norma, harus punya pelindung dia dalam masa tugas. Sehingga dia dimanapun dia berada, bertugas, dia pertaruhkan nyawa, ya, dan raganya, dia siap. Jadi kita Kopassus siap untuk membantu pemerintah menjaga kedaulatan, menjaga keamanan, ya, negara kesatuan Republik Indonesia. When I come in the arena. Ini markas komando pasukan khusus. Bener, Ken. Nah, ngomong-ngomong nih, hari ini ada acara apa sih, Mbak? Jadi ini ada kunjungan kerja Menko Polhukam. Oh, Bapak Profesor Mahfud MD itu ya? Bener, Ken. Oh, orangnya yang mana, Mbak? Tuh, yang itu. Kita ikut kegiatan Bapak yuk.
Polhukam sedang meninjau perlengkapan khusus Kopassus. Oh, perlengkapan kebanggaannya Kopassus ya Mbak? Bener banget, Ken. Wah, keren banget tuh. Saya jadi penasaran nih Mbak. Kita lihat aja yuk. Ayo, ayo. Gonna show 'em a thing or two. I'ma turn it up, set it loose. Feast your eyes, I got something new. From up here, you can't beat the view. Just watch me now. Just watch me now. I got something for you, a little more for you. You won't believe your eyes. Just watch me now. Just watch me now. I got something for you, a little more for you. You won't believe your eyes. Just watch me now. Just watch me now. Just watch me now. Just watch me now. From New York to LA, east to the west. Gonna crown me king, I'm the best of the best. Just one night, gonna be obsessed. I give it all I got, never any less. Just watch me now. Just watch me now. I got something for you, a little more for you. Nah, itu denger nggak Mbak suara apa? Itu adalah ledakan dari simulasi pertempuran jarak dekat, Ken. Oh, yang Bapak Menko Polhukam lihat itu ya Mbak? Bener, Ken. Mau lihat yuk? Lihat ya. You won't believe your eyes. Just watch me now. Just watch me now. Pemerintah sekarang sedang membahas draft rancangan Perpres peraturan presiden tentang pelibatan TNI dalam aksi terorisme. Itu adalah amanat undang-undang. Di undang-undang itu disebutkan bahwa Tentara Nasional Indonesia dilibatkan di dalam aksi teror, penanganan aksi terorisme, dan itu diatur dengan sebuah peraturan presiden. Karena dulu memang pikirannya terorisme itu adalah lebih ditekankan sebagai tindak pidana. Tindak pidana itu artinya hukum. Maka namanya undang-undang tindak pidana terorisme, ya. Nah, tetapi ternyata di situ tidak cukup, ya, tidak cukup, ada hal-hal tertentu di mana TNI harus terlibat dalam skala tertentu, dalam jenis kesulitan tertentu, dalam situasi tertentu, dan dalam objek tertentu di mana TNI harus terlibat. Nah, itu sekarang sedang disiapkan rancangan peraturan pemerintahnya. Tentu kita harus membuat itu. Mudah-mudahan dalam waktu tidak lama bisa selesai. Selamat sore Bapak, mohon izin terima kasih telah meluangkan waktunya untuk sedikit bincang-bincang dengan kami Bapak. Ini ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan Bapak. Yang pertama yaitu, apa kesan Bapak setelah dikunjungi oleh Bapak Menko Polhukam ke Kopassus?
Jadi kesan yang saya dan kita semua Kopassus yang kita dapatkan adalah yang pertama, baru pertama sekali pasca pandemi COVID-19 ini Kopassus mendapatkan kunjungan perdana dari pemerintah, ya, khususnya Bapak Menteri, Koordinator Politik Hukum dan HAM. Sehingga ini menumbuhkan semangat, motivasi prajurit kita sehingga mereka memiliki moral yang tinggi dalam melaksanakan tugas. Karena pimpinan, pemerintah, semua ternyata sangat-sangat perhatian terhadap Kopassus ini. Sehingga kita semuanya bangga, ya, walaupun dalam situasi COVID-19 ini. Gitu. Nah, harapan Bapak ke depan setelah ada kunjungan beliau terkait dengan peraturan PRSU itu apa, Bapak? Jadi harapan saya ke depan, ya, tadi saya sampaikan dalam sambutan bahwa saat ini ancaman terorisme ini, ya, tidak hanya bom bunuh diri, tidak hanya pembajakan, tidak hanya penyanderaan, tapi sudah berupa serangan masif. Ya, contoh model yang terdekat adalah Filipina, di mana di sana ada konflik Marawi, di mana itu kelompok teroris itu menggunakan alutsista, menggunakan roket, menggunakan senjata berat. Ya, sehingga tetangga kita terdekat ini yang secara geografi sama dengan di Indonesia, kita juga harus alert, harus siaga.